Ya, nah, jadi pertemuan kali ini kita hanya membahas 8 soal saja. Yang pertama, soal pertama dan kedua, kita akan membahas tentang deret pola. Ya, biasanya soal ini keluar pada soal-soal kecerdasan atau soal-soal psikotes. Ya, yang kedua, yang ketiga, empat, kita akan membahas soal tentang segitiga. Oke, Oke, coba lanjut dulu soal nomor satu. Pak Mulya kasih waktu 5 menit. Oke, kalau mau langsung dibahas, ketik bahas. Kalau mau ditunggu, kita tunggu. Oh, nggak ada suaranya ya? Oke. Untung diingatkan, ternyata masih silent. Oke, kita ulang. Macam-macam deret, nak ya. Kita ulang karena tadi suaranya nggak kedengaran. Sebelum kita masuk soal ini, jadi deret itu banyak kali nak polanya. Sangat banyak polanya. Tapi eh, ada pola tertentu yang eh, harus kita kuasai untuk jawab soal ini gitu. Yang pertama itu pola Fibonacci. Kenapa namanya Fibonacci? Karena yang menemukan si Fibonacci gitu ya. Nah, jadi Fibonacci ini polanya adalah penjumlahan deret-deret sebelumnya. Nah, 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5, 3 tambah 5 8, dan seterusnya. Itu Fibonacci. Yang kedua, ada lagi pola yang namanya loncat satu. Loncat satu ini sering disebut kalau bahasa resminya larik. Larik satu. Jadi larik satu ini dia cuma satu loncat. Nah, misalnya 2 tambah ya 2 tambah 2 2 2 tambah 2 4 gitu ya. Jadi ini pola eh, loncat satu, tambah 2 lagi 6 ya. Ini tambah 2, tambah 2, tambah 2 lagi 8, tambah 2 lagi 10. Nah, jadi macam-macam polanya, ada tambah, ada nanti polanya itu kali, ada tambah, ada kurang, ada bagi, ada kuadrat, ada kubik pangkat 3. Nah, itu polanya. Jadi tergantung kreativitas kita nih menentukan ya kecepatannya gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, ada lagi pola yang loncat dua. Loncat dua ini berarti dia gabungan dua buah larik. Misalnya nih, dua, 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 dua. Pola berikutnya 5, 10, 15, 20 misalnya. Nah, ini udah terdiri dua.
Kenapa? Yang pola pertama ini polanya, yang pola kedua ini, gitu ya. Kemudian ya ada lagi yang namanya nanti loncat tiga. Nah, loncat tiga ini makin panjang. Kemudian ada lagi yang namanya pola pola deret tingkat namanya. Nah, ini yang paling susah. Tapi ini sekedar info aja untuk anak-anak sekalian belajar ya, mencari informasinya di tempat lain karena nggak mungkin semua kita bahas gitu ya. Kemudian ada lagi deret yang model seperti ini. Nah, misalnya nih 2 tambah 2, 2 tambah 2 4, lalu kali 2 8, tambah 2 10, kali 2. Nah, ini juga ada. Oke, langsung aja kita bahas soal ini. Ini konsep dasarnya, semoga bisa membantu. Nah, perhatikan 3 pola bilangan berikut. Ya, ada 1, 2, dan 3. Dari 3 pola di atas yang mungkin menjadi 4 suku berikutnya dari suatu bilangan yang 3 suku pertamanya adalah 1, 2, dan 4. Maksudnya apa Pak Mulyani? Maksudnya gini loh, nah. Di sini ada 1, 2, 4. Nah, jadi 1, 2, 4. Ya, 1, 2, 4. Manakah yang merupakan pola yang cocok? Nah, dari 3 ini ada apakah cocok semua, apakah 1 dan 2 saja, apakah 1 dan 3 gitu ya. Nah, sekarang kita isi. Kita lihat dulu pola pertama. Nah, pola pertama itu ada pola ya 1, 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22. Nah, kira-kira ada nggak nih polanya ya? Kalau kita perhatikan ada ya, ini kayaknya polanya satu larik tapi pola tambah satu. Nah, ini tingkat nih ya. Tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Berarti pernyataan ini ketemu polanya. Nah, sekarang kita lihat yang pernyataan 2. 2 itu 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4. Nah, apakah ada polanya yang sesuai? Oke, kita lihat ya. Ternyata masih. Ini kali 2, pola perkaliannya 1 kali 2, 2. Lalu 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Kali 2, nah, kali 2. Ternyata nomor 2 juga ada polanya. Dan yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga itu 1, 2, 4, 8, 10, 20, 22. Nah, ini ada nggak nih kira-kira polanya ya? Nah, kalau kita lihat sepertinya ini polanya itu kali 2 tambah 2. Iya, ternyata ada juga polanya ya, Nak. Ya nih, 1 kali 2, 2. 2 tambah 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 kali 2, 20. 20 tambah 2, 22. Ternyata ketiganya punya pola. Iya, jawabannya D. Ya. Ini soal asli pernah keluar 2021. Oke, semoga bisa dipahamin ya. Sekarang kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Silahkan dikerjakan dahulu.
Oke, langsung minta bahas. Nggak ada suaranya, Pak. Iya, Pak Mulya belum bersuara, makanya tidak ada suaranya. Oke, mari kita bahas ya langsung nomor 2. Nomor 2 ya. Perhatikan tiga pola bilangan berikut. Dari tiga pola di atas yang mungkin menjadi 6 suku berikutnya dari suatu pola bilangan yang tiga suku pertamanya 1, 2, dan 3. Oke, ini soalnya sama persis seperti yang tadi, hanya saja ini ya, angkanya saja yang berbeda. Mari kita mulai. Nah, pertama berarti polanya ada 1, 2, dan 3. Oke, berarti kita buat dulu di sini ada 1, ada 2, ada 3 gitu ya. Nah, apakah ini ada polanya? Kita perbesar. Nah, 1, 2, 3, 5. Ada ya, ini pola Fibonacci ya, nak. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8 gitu ya. 5 tambah 8, 13. 8 tambah 13, 21. 21 dan seterusnya. Oh, berarti ini ketemu polanya. Yang satu ini polanya Fibonacci. Yang kedua, 1, 2, 3. Apa ini polanya kira-kira? Pola yang kedua, kalau kita lihat polanya itu perkalian ya. Oh enggak, polanya itu urutan ya. Nah, ya. 1, 2, 3 ke kanan, 4, 5, 6 ke kiri, 7, 8, 9 ke kanan. Oke, berarti juga ada polanya. Ini sepertinya polanya ada semua gitu ya. Oke. Yang selanjutnya 1, 2, 3. Nah, ini sepertinya polanya pola dua larik ya. Lihat nih, nah ini pola yang ini dua semua. Nah, 2, 2, 2. Iya, sedangkan yang ini tambah 2 ya, tambah 2, tambah 2, tambah 2 juga ada polanya. Maka jawabannya lagi-lagi iya, lagi-lagi D ya. Oke, benar yang menjawab. Jadi Pak, yang nggak ada polanya tuh gimana Pak? Misalnya 1, 3, 16 ya. Kemudian 0, 7. Nah, ketika kita cari 1, 3 tambah 2. Ke sini udah tambah 13. Ke sini udah kurang 0. Tidak ada keteraturan pola. Mau kali juga sama. Ini kali 3. Ini nggak dapat kali berapa. Kuadrat juga sama. Nah, itu contoh soal yang tidak mempunyai pola ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini sudah mulai terintegrasi ya. Silakan dicoba dulu. Ukuran sisi suatu segitiga masing-masing merupakan suatu bilangan yang menyatakan nomor urut surah yang memuat 3 ayat dalam Al-Quran. Oke, sebelum nomor 3 ini agak sulit ya. Kita 4 dulu, baru nanti 3. Biar terasa mudah dulu, baru yang agak sulit. Silakan nomor 4 dulu. Pak, ulang nomor 2 tadi jaringannya lihat. Nggak apa-apa, nak. Nanti dikirim videonya ya. Videonya Pak Mulya kirim untuk dilihat ulang. Oke, nomor 4 langsung bahas, Pak. Oke, boleh. Atau ada yang sedang mencoba mencari, langsung bahas. Kita tunggu suara dari yang lain.
Oke, mari kita bahas, nah ya. Ayo kita bahas. Nah, soal ini keluar juga tahun sebelumnya, 2 tahun terakhir ya. Jadi anak-anak sekalian udah bisa membuat tabel, misalnya tabel jumlah ayat ya, jumlah ayat dengan nomor surah, lalu eh, dikonversikan atau disesuaikan dengan bangun datar atau bangun ruang gitu. Maksudnya Pak Mulia contoh gini, ya contoh sederhananya gini. Segitiga itu kan sisinya ada 3, maka carilah ayat Al-Quran yang jumlah ayatnya itu 3. Biasanya si pembuat soal dia mengarahnya ke situ dan lalu nanti ada lagi segi 4. Berarti carilah ayat nomor surah yang ayatnya itu 4 dikumpulkan. Nanti ada lagi angka 5. Jadi 3, 4, 5 berurut tuh 10 besar dibuat. Rata-rata biasanya 10 besar itu sering keluar ayat yang jumlahnya 3, 4, 5, 6 sampai 10. Kenapa 3 ya? Karena ayat terpaling sedikit itu 3. Artinya jumlah ayat dalam Al-Quran paling sedikit itu 3. Gitu ya. Nah, jadi biasanya si pembuat soal tuh suka angka-angka ke situ yang dibuat soal. Jadi nggak mesti harus menghafal semua. Kalau hafal semua bagus gitu nah ya. Nah, jadi segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, bangun ruang, 5, yang pokoknya jumlah sisi yang paling mungkin itu berapa gitu ya. Nah, contoh di soal ini, ukuran sisi persegi panjang masing-masing merupakan suatu bilangan yang menyatakan nomor urut surah. Nah, yang memiliki 4 ayat dalam Al-Quran. Ternyata di Al-Quran itu nak yang memiliki 4 ayat itu hanya 2. Kenapa? Karena ya kenapa soalnya persegi panjang? Karena persegi panjang cukup butuh 2 sisinya, ya kan? Panjang sama lebar. Makanya dipilihlah ayat Al-Quran yang ada 2 gitu. Nah, jadi apa ayat Al-Quran yang jumlahnya itu 2? Yaitu 4 ayat, ada 2 nak ya. Apa-apa aja, ada Al-Ikhlas yang pertama. Nah, kalau ini nggak hafal, ya udah kita langsung nggak bisa ngerjakan. Al-Ikhlas itu jumlahnya 4 ayat. Surah keberapa Pak Mulia? Nah, ini udah dia harus hafal. Surah ke-112 gitu ya. Lalu ada lagi yang satu lagi 4 ayat juga namanya surat Quraisy ya. Quraisy itu surah keberapa? Surah ke-106. Nah, surah ke-106. Sehingga didapatlah panjangnya itu 112 dan lebarnya 106. Maka rumus luas adalah panjang kali lebar. Berarti 112 dikali 106. Karena KSM berpacu dengan waktu, kita bisa lihat nih ujungnya beda-beda nih Pak Mulia. Kita bisa gunakan trik saat pertemuan pertama kemarin. Trik ujung, berarti 2 kali 6, 12. Yang ujungnya 2, B, selesai gitu ya. Jadi untuk soal nomor 4, jawabannya B. Iya, udah pada benar. ULN, apa itu ULN? Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 4? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal nomor 3. Karena menurut Bapak, soal nomor 3 jauh lebih sulit ketimbang soal nomor 4. Silakan kita lihat dulu. Ini dia. Soal nomor 3. Ya. Oke, silakan dicoba dulu, coret-coret dulu ya. Kamu lihat tunggu.
Langsung bahas, tidak langsung coba dulu. Oke, bahas. Nomor 3. Ukuran sisi suatu segitiga masing-masing merupakan suatu bagian yang menyatakan nomor urut surah Nina. Nah, yang memuat 3 ayat dalam Al-Quran. Kenapa 3 dan kenapa harus bangunannya itu segitiga? Karena ya surah atau ayat Al-Quran yang jumlahnya 3 ayat itu hanya 3. Nah, lagi-lagi the power of hafalan, kekuatan hafalan adik-adik sekalian yang harus dikuatkan. Pertama ada apa nih? Ya, pertama ada Quran surat An-Nas ya. Nah, itu dia jumlahnya 3 ayat. Nomor surahnya itu nomor 110. Oke, ada yang udah jawab ya. Lalu yang jumlah 3 ayat lainnya ada surat Al-Kautsar. Al-Kautsar. Nomor suratnya itu adalah 108. Lalu ada lagi Al-As ya. Itu nomor suratnya 103. Dah. Jadi ukuran suatu segitiga masing-masing merupakan suatu bilang yang menyatakan nomor surah. Nah, kita disuruh cari ini luasnya. Nah, segitiga itu ada 3. Nah, ada segitiga siku-siku itu di sini. Ada segitiga sama sisi, ini sama, berarti ini tingginya. Ada segitiga sama sisi, 1, 2, 3. Dan yang terakhir itu ada segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang dia. Ya, kalau rumus segitiga 1, 2, dan 3 itu bisa gunakan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, tapi kalau segitiga sembarang itu beda. Kita nggak bisa pakai setengah kali alas kali tinggi karena kita nggak tahu tingginya yang mana, alasnya yang mana. Makanya khusus untuk segitiga sembarang itu kita menggunakan rumus khusus, yaitu rumusnya luas. Nah, ini rumusnya agak stres sedikit nih, nak. Ya, kita nggak pakai trigono tapi rumusnya S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Apa itu S, Pak Mulia? S itu adalah setengah dari jumlah ketiga sisinya. Nah, ini dia. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama pada operasi angkanya ya. Nah, tapi kita bisa menggunakan soal dengan dengan perbandingan logika gitu ya. Apa itu perbandingan logikanya? Biasanya soal untuk segitiga sama sembarang. Kan tadi kan segitiga sembarang nih ya. Di mana di sini 110, di sini 108, di sini 103 misalnya. Nah, jadi kalau dia segitiga sembarang ya, seandainya ini segitiga siku-siku, segitiga sembarang itu pasti hasilnya lebih kecil daripada segitiga siku-siku. Nah, misalnya kita buat jadi segitiga siku-siku. Kalau seandainya segitiga siku-siku, maka kita misalkan ini 100, ini 100 aja, itu hasilnya itu ternyata setengah kali 100 ya kali 100 gitu ya. Berarti 50 kali 100. Berapa itu? 5.000. 5.000. Tapi kalau ini untuk segitiga siku-siku jelas-jelas nih sudutnya lebih kecil. Artinya jawaban akan di bawah 5.000. Yang di bawah 5.000 mana, Nak? Iya, ternyata hanya D. Nah, itu kalau pakai pendekatan. Kalau pakai rumus itu pakai ini ya. Nah, pakai ini. Oke. Nah, ini kalau pakai rumus. Kalau mau kita lanjutkan, nah, boleh ya. Berarti kita cari dulu S-nya ya, ditambah semua ya. Nanti setelah dapat hasilnya itu dimasukkan ke rumus ini, hasilnya sama yaitu D ya.
Karena kita ingin menyingkat waktu untuk hitung-hitungannya, silakan dicoba di rumah. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 ini unik soalnya, mirip seperti soal 2 tahun sebelumnya. Kita harus ini ya, wawasan kita tentang sirah Nabi atau tentang tokoh-tokoh besar dalam Islam. Cerita kali ini adalah tentang Konstantinopel. Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih pada tanggal AB. Nah, jadi ini ada tanggal nih, nah A dan B, B ini misalnya gini, tanggal 20 berarti A-nya 2, B-nya 0 gitu ya. Setelah berperang selama CD ini juga sama, ini melambangkan ini ya, setelah berperang selama sekian, CD di usia, nah ini ada yang terpotong nih, seharusnya di sini ada hari gitu ya, karena pertempuran itu memakan waktu puluhan hari, tapi kita belum tahu nih di usia AE tahun. Nah, kita harus tahu lagi berapa usia Muhammad Al-Fatih saat menaklukkan Konstantinopel. Selanjutnya dibuat bilangan terdiri dari 5 digit yang berada dari angka E sampai A. Ini kebalik nih, harusnya A sampai E, tapi dibuat terbalik ya. Bila bilangan-bilangan itu diurutkan mulai dari yang terkecil, maka selisih bilangan urut terkecil dan terbesar adalah. Oke, silakan dicoba dulu nomor 5. Jika memang tidak bingung, langsung kita bahas, klik bahas. Tapi ini coba dulu lah ya. Kayaknya tadi nggak dicoba dibahas, langsung pengen cepet nih kayaknya. Oke, nomor 5, silakan dicoba. Oke, sudah ada yang menjawab, ada yang menjawab D, ada yang menjawab B. Rata-rata menjawab B ya. Oke, mari kita jawab. Nah, kita harus tahu nih cerita Konstantinopel. Konstantinopel adalah sebuah benteng terkuat pada masa kapan itu ya? Pada masa di mana Nabi pernah berkata ya kepada sahabatnya, akan ada pemimpin terbaik dan prajurit pasukan terbaik, yaitu ya akan ada 2 pemimpin dan pasukan terbaik, yaitu yang satu pada masa Konstantinopel yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih, satu lagi nanti pada akhir ya, Islam akan merebut kekuasaan kembali ya, dan itu belum tahu kapan. Yang pastinya Nabi berkata akan ada 2 peristiwa besar, pemimpin terbaik dan pasukan terbaik. Salah satunya penaklukan Konstantinopel. Nah, penaklukan Konstantinopel ini, itu sekarang lokasinya itu Turki, ya. Jadi Konstantinopel itu berada di Turki, ya, di mana Konstantinopel itu ada benteng besar gitu ya. Jadi pada kisah ini kita harus tahu ya, bahwasanya Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel itu pada tanggal ya, menurut dia tidak ada banyak sumber, tapi sumber yang ininya adalah kebanyakan kita ambil sesuai dengan yang diakui dunia gitu ya, bisa pakai Wikipedia atau bisa pakai yang sumber yang dipakai oleh Sunan Ampel. Kenapa harus Sunan Ampel? Karena ya soalnya mereka yang buat gitu, nah ya, dari mereka yang buat gitu. Jadi setelah kita cari tahu, ternyata Muhammad Al-Fatih itu berhasil melakukan Konstantinopel itu pada tanggal 29. Berarti A-nya itu ya, A-nya bernilai 2 dan B-nya bernilai 9. Kita buat di sini. Berarti gimana ya sini ya, A-nya 2, B-nya 9. Setelah berperang selama 50 hari ya. Ada kisah yang menyatakan 50, ada kisah yang menyatakan 53 gitu ya. Jadi kita ambil yang menurut si pembuat soal ambil sumber gitu, karena kuncinya itu ada pada yang buat soal gitu ya. Oke, berarti 50 hari, yaitu ini C, ini D. Berarti C-nya itu 5, D-nya itu 0. Di usia AE tahun.
apa itu AE tahun? Ternyata di usia 21 tahun. Berarti Konstantinopel ditaklukkan oleh seorang pemimpin yang usianya masih baru-baru tamat SMA gitu ya. Kan luar biasa tuh ya. Baru tamat SMA dia udah bisa menaklukkan Konstantinopel. Kalau anak sekarang tamat SMA ngapain? TikTok. Nah, semoga nggak TikTok aja ya. Oke, lanjut. Berarti yang kedua tadi mana? Nah, CD ya. Selama 50 tahun di usia AE tahun, berarti 21 tahun di sini A, di sini E. A tadi sudah 2, berarti tinggal E ya. E-nya itu bernilai 1. Nah, gitu. Lalu bilangan-bilangan ini dicoba diurutkan gitu. Nah, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, cara ngurut yang terkecil berarti urutkan itu yang terkecil dulu ya. Kalau terkecil itu biasanya ambil angka yang paling kecil dia, nak. Yang terkecil biasanya itu ambil angka yang paling kecil di angka puluhan ribunya, berarti ada angka 0. Lalu meningkat terus, kedua terkecil 1, ketiga terkecil 2, meningkat terus nih 0, 1, 2, 5, lalu 0, 1, 2, 5, 2, ya satu lagi 9. Ini adalah angka terkecil yang dapat dibentuk oleh 5 digit tadi, berarti dapatnya 1259. Sedangkan angka terbesar dibalik aja ya, dibalik aja nak, dari besar ke kecil, berarti 9, 5, 2, 10. Ini adalah angka terbesar yang bisa diurut dari ini. Udah. Yang ditanya apa nih? Yang ditanya adalah selisih. Berarti selisih angka yang besar ya, dikurang angka terkecil. Berarti 95210 dikurang oleh 1259. Nah, kalau misalnya ujung-ujungnya beda nih, nah, nggak mesti semuanya harus dikurangin. Ini berapa nih? 10. 10 kurang 9 berapa? 1. Yang ujungnya 1, A. Berarti jawabannya A. Gitu ya, nggak mesti semua gitu. Karena pada saat nanti tes tidak ditanyakan cara, yang penting jawabannya benar. Berarti bisa tebak-tebak berhadiah dong, bisa gitu ya. Nggak sedikit orang yang beruntung dalam nebak-nebak berhadiah. Tapi biasanya kalau kita tebak-tebakan kembang kuncup demikian terkendala saat nasional. Karena 50% soal dan 60% soal nasional, soal praktek ya. Oke, jawabannya untuk soal nomor 5 adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ada pertanyaan sampai di sini. Ini lumayan keren ya, selain dakwah ya. Kita juga menggabungkan dengan matematika gitu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Kali ini soal juga sama, masih dengan cerita sirah Nabi. Nomor 6, diketahui sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam adalah sahabat terkaya, ini kata kunci, yang meninggal dunia pada usia BC tahun dengan kekayaan saat itu senilai D,CE triliun. Wah, masa itu udah punya uang triliunan, berarti masa sekarang kalikan aja harga emas berapa kali naik ya, makanya wajar beliau itu yang hisapnya paling lama gitu ya, yang masuk surga dari para sahabat gitu, tapi masuk surga ya. Selanjutnya dibuat bilangan yang terdiri dari 5 digit, nah yang berbeda, mirip nih ya, cuman ceritanya aja. Bila bilangan-bilangan itu diturunkan mulai terbesar, maka selisih dari bilangan. Nah, kali ini yang ditanya urutan pertama dan ketiga, bukan terbesar dan terkecil. Oke, silakan dicoba dijawab dulu untuk soal nomor 6. Kita sampai nomor berapa ya? Sampai nomor ini 2 soal, sampai nomor 8 selesai.
Bahas Pak, bahas. Kalau bahas cepat kali kita selesai nih nak. Belum sampai jam 11.30 udah habis. Langsung bahas nih, ya kan? Oke, langsung bahas aja Pak. Oke, ada yang mencoba jawab. Nah, B Pak. Oke, ada yang menjawab B. Ya, oke, berarti ada juga yang mencari. Kita tunggu. Oke, juga ada Minano Hitam, Sabang. Oh, Sabang. Kayaknya dalam pernah kita ketemu di Sabang, nak ya, tahun lalu. Oke, kita bahas. Nah, kali ini kita harus tahu siapa sahabat Nabi yang paling terkenal ya, yang paling kaya ya. Nah, yang dimana beliau itu sampai mencoba jadi miskin tapi nggak miskin-miskin gitu ya. Kalau kita mencoba jadi kaya nggak kaya-kaya. Nah, beliau terbalik ya. Beliau ternyata benar apa yang ada dikatakan di Al-Quran ya, bahwasanya barang siapa yang bersedekah itu maka hartanya akan berlipat ganda, bukan malah makin habis gitu ya. Dengan catatan kalau ikhlas. Kalau catatannya bisnis itu enggak gitu ya. Kalau catatannya itu mau biar bertambah kaya tuh enggak. Nah, contohnya adalah sahabat Nabi ya. Kalau enggak salah ini adalah Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf ini merupakan orang terkaya pada masa Nabi ya, di mana ia meninggal pada usia berapa? Ayo. Nah, kalau nggak salah dia meninggal pada usia 72 tahun ya, 72. Berarti kemudian dia adalah sahabat yang iya 8 masuk Islam. Berarti didapat A-nya itu bernilai 8, B-nya bernilai 7, C-nya bernilai 2. Nah, dengan kekayaan saat itu senilai. Nah, ini udah dikonversikan ke rupiah ya. Nah, ini rupiah nih. Kenapa kita konversikan ke rupiah? Biar anak-anak tuh tahu, ternyata jika pada zaman itu aja ada sekian triliun, maka uang dia tuh udah jadi berapa gitu ya. Maka akan menjadi orang terkaya di dunia pastinya ya. Oke, karena triliun saat itu kan hartanya kan dalam emas. Kalau di emas setingkat 10 tahun aja udah jadi berapa, apalagi ya masa Nabi udah berapa tahun gitu nah ya. Tapi kita tetap hitung ini adalah harta kekayaan beliau saat beliau tuh wafat, yaitu berapa harta kekayaan beliau ya kalau nggak salah 6,21 triliun. Wow ya. Berarti didapat D-nya itu 6, nah C-nya itu tadi sama ya 2 dan E-nya itu 1. Berarti didapat ABC D-nya itu bernilai 6, lalu E-nya bernilai 1. Nah, ini dia angka yang diperoleh. Bila bilangan itu diurutkan mulai dari terbesar. Oke, cara mengurutkan terbesar, ambil angka yang paling besar. Angka puluhan ribunya berarti ada 8, ada 7, ada 6, ada 2, ada 1. Ini terbesar ya. Terbesar. Tapi yang ditanya selisih dengan urutan ketiga. Nah, bukan dengan yang terkecil. Berarti urutan ketiga itu kita buat dulu, ini kan urutan 1 nih. Nah ya. Nah, urutan 2 berarti kita lihat nih, kita ubah aja posisinya 8, 7, 6, 1, 2. Ini kedua terbesar. Kenapa hanya ditukar satuannya? Lalu yang ketiga, yang ditukar ratusannya karena hanya angka ini yang boleh ditukar, berarti 87. Nah, ada 87, kalau 6 ini kita geser, kemana nih 6 ini kita geser? Ya paling 6 ini yang kita geser ke posisi, kalau misalnya angkanya itu masih angka ini ya, ketiga terbesar berarti di sini 2, di sini 6, di sini 1. Nah, ini angka ketiga ya. 87261. Kalau 87216 kalah dengan 87261 ya. Nah, berarti ini dia. Berarti kita harus mencari selisih dari nilai ini, nilai pertama yang ini dikurang yang ini.
Nah, kita kurang yuk. 87621 udah dikurang dengan 87261. Oke, kita kurang 1 kurang 1 0, 12 kurang 6 2, 6 sudah dipinjam 1, tinggal 5, 5 kurang 2 3. Ya, berarti ini habis, maka jawabannya adalah D, 320. Oke, nah ini soal ini keluar tahun 2021, tapi ceritanya yaitu cerita tentang Nabi, sahabat Nabi ya, nah, macam-macam. Jadi Pak Mulya menyarankan teman-teman bisa nih buat ambil cerita-cerita Nabi, dibuatkan seperti ini konsepnya. Oke, ini untuk nomor 6. Sekarang kita masuk 2 soal terakhir sebelum kita padai pertemuan kita pada kali ini. Tapi 2 soal terakhir adalah soal yang lumayan sulit. Tidak ada integrasi dalam Al-Qur'annya, tapi babnya itu memang setara dengan soal tingkat SMA ya atau MA. Tapi ini keluar pada tahun 2021-2022. Oke, untuk nomor 7 silakan dicoba dulu. Iya, nomor 6 360 ya. Hmm, ini dia. 320 bukan 360, 320. Min 45 Aceh Beserpa tolong diulang nomor 6. Oke. Nanti kita kirim videonya ya biar bisa dilihat ulang untuk nomor 6. Tapi nanti kalau seandainya waktu cukup kita ulang ya. Oke, langsung kita bahas soal berikutnya. Nomor 7. Nah, nomor 7 ini ya berarti anak-anak sekalian harus tahu tentang apa nih? Tentang bangun ruang dan debit. Oke, Pak Mulia ulang sedikit tentang konsep dasarnya. Sebuah bak penampungan air. Bak itu berbentuk kubus. Kubus itu bentuknya kayak mana sih, Pak? Ya, bentuknya kayak kotak, nah ya. Bentuknya kayak kotak seperti ini. Ya, kubus. Oke. Bak penampungan yang memiliki tinggi sepanjang 1 meter. Oke, kita kecilkan dulu ya. Tingginya itu 1 meter, berarti tinggi sepanjang sisinya, nah ini itu di angka 1 meter. Ya. Oke, oke, lalu eh, penampung tersebut terisi air minimal yang diperbolehkan untuk bersuci. Oh, ini integrasinya ya. Integrasi dalam Islamnya ini berarti kita harus tahu air untuk bersuci itu adalah 2 kula ya. Sementara ada petunjuk nih menurut data kan beda-beda ya, setiap daerah atau setiap beberapa tuh kadang yang memahami minimal itu ada yang 1 kula 135 liter, ada yang ini min 45, nomor 6 hasilnya 360. Oh ya, coba kita lihat. Salah hitung apa? Oh iya, ternyata salah ya. 1,10 12 ini 6 nak, sorry, betul. Pak Mulia salah jumlah berarti jawabannya itu tidak ada. Nah, perbaiki 360. Oke, terima kasih Min 45 Aceh Besar sudah mengingatkan yang Pak Mulia tadi kilaf mengurangkannya. Jadi jawabannya 360. Ya, tidak ada jawaban. Oke, sedikit mengingat di soal KSM ada 2 soal yang tidak
memiliki kunci jawaban. Hanya 2 ya. Jadi jika tidak tahu lebih bagus dikosongkan saja. Nah, mungkin ini adalah salah satu soal demikian. Karena hampir di semua soal KSM ada 2 yang memang sengaja panitia tidak buat jawaban. Oke, terima kasih Min 45 sudah mengingatkan ya. Oke, sehingga bisa benar. Lanjut ke nomor 7. Sebuah bak penampung air berbentuk kubus, bak penampung yang memiliki tinggi sepanjang 1 meter itu terisi minimal diperbolehkan untuk bersuci. Minimal untuk bersuci 2 kula ya, di mana 1 kula itu setara dengan 135 liter. Berarti kalau 2 kula itu berapa ya, kalikan aja ya, 2 kali 135. Berapa nih 2 kali 135? 270 ya. Berarti bak ini baknya kekecilan. Kita besarkanlah dulu baknya ya. Biar jadi ada kan besar nih. Oke. Yang ini kita hapus. Jadi ada bak, udah terisi 2 kula. Ya, 2 kula yaitu 270 liter. Jadi sudah terisi 270 liter katanya. Berarti kita misalkan 270 liter itu segini ya. Ini airnya. Oke. Jadi ini 270 liter. Lalu takmir masjid ini adalah ini ya, pengelola masjid mungkin ya maksudnya. Takmir masjid ingin mengisi penuh bak penampung tersebut dalam waktu sholat tiba ya. Mesin air dengan debit. Nah, ini lagi kita muncul debit nih, debit 20 liter dalam 1 menit. Jika waktu untuk sementara mesin normal rata-rata 18 liter ya dalam per menit ya. Jika waktu untuk mengisi bak tersebut ketika kosong adalah 50 menit, maka berapakah waktu yang dibutuhkan jika ingin mengisi 2 kula? Oke, ini sebenarnya kalau pakai trik tanpa pakai rumus debit. Kalau rumus debit itu kan rumusnya Q, volume dibagikan waktu ya. Nah, tapi ini kita bisa pakai trik perbandingan. Ya, kita bisa menggunakan trik perbandingan saja cukup gitu ya. Oke, mari kita coba trik perbandingan. Mana nih settingnya? Ini sebentar, tenggelam. Nah, kita gunakan trik perbandingan. Jadi, pertama yang ditanya, yang diketahui terisi penuh. Karena di sini tadi 1 meter itu sama dengan 10 desi ya. Berarti di sini 10 desi, di sini 10 desi. Desimeter maksudnya ya. Bukan desi kawan siapa gitu ya. Berarti untuk volume daripada kapasitas penuh kolam tadi itu adalah 10 pangkat 3. Kenapa 10 pangkat 3? Karena rumus kubus S pangkat 3. Nah, berarti 10 pangkat 3 berapa? Iya, 1000. Berarti kapasitasnya itu ada 1000. 1000. Sementara ya, ke bawah sedikit, kapasitasnya 1000, sementara diisi dalam waktu berapa menit? Iya, 1000 itu bisa diisi dalam waktu 50 menit. Kemudian diisi 2 kula, 270. Pengen diisi 270. Ini berapa gitu ya. Nah, ini jadi bisa pakai konsep perbandingan. Ini namanya volume, ini waktu ya. Jadi cara mencarinya itu bisa kita lihat 1000 ke 250 itu diapakan? Oh, dibagi berapa ya? Iya, dibagi 20. Maka ini juga sama. 270 bagi 20 berapa? Dapatnya 13,5 menit. Jadi dapatnya C ya, benar ya. C jawabannya. Rata-rata sudah pada benar. Nisa benar, Anissa, Haura min 18, Afrahul Husna min 2 langsa. Udah benar semua ya. Pinter-pinter. Ya.
Oke, ada pertanyaan tadi di atas. Pak, tolong ulang nomor 3, Pak. Anisha Syakira. Nanti videonya dikirim di grup Anissa ya. Nanti setelah ini langsung Pak Mulya kirim. Jadi nanti bisa dicek di videonya ya. Mumpung tambah-tambah viewer Pak Mulya gitu ya kan. Hmm. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir kita setelah ini selesai ya. Bisa beristirahat. Oke, soal terakhir. Ini dia, nomor 8. Soal ini juga pernah keluar tahun lalu. Silakan dicoba dulu. Oke, nggak ada suara ya, tes. Oh, rupanya lupa Pak Mulya suara. Oke, diketahui. Jadi kita akan bahas. Ini udah ada ya suaranya. Pak Mulya udah keluar-keluar tadi ternyata nggak kedengeran gitu ya. Oke, kita akan bahas soal nomor 8. Soal nomor 8 ini termasuk soal HOTS ya, yaitu level tingkat tinggi. Kenapa Pak Mulya pilih yang tinggi-tinggi? Karena yang keluar kayak gini gitu. Nah. Jadi ini keluar tahun lalu tingkat kabupaten kota ya, yaitu kalau nggak salah nomor belasan ya. Hmm, sedikit. Tapi yang ada yang ditanya tinggi, ada yang ditanya dasarnya gitu ya. Nah, eh, apakah bisa trik? Sebagian bisa, sebagian enggak gitu ya. Nah, tapi kita akan coba konsep dulu, baru trik ya. Diketahui sebuah bak penampungan air berbentuk prisma. Apa itu prisma? Prisma adalah sebuah bangun ruang yang alas dan um, penutupnya itu sama gitu ya. Contoh kayak tabung, kayak apalagi misalnya kayak kotak ya. Jadi di sini segi 6, berarti segi 6. Nah, kalau kita buat gambar, misalnya ini segi 6, nah ya, anggap aja lah ini lurus. Ini segi 6, nah berarti prismanya itu nah, ke bawah dia. Nah, inilah gambar daripada prisma segi 6. Ya, ini garis putus-putusnya. Jadi di alas dan penutupnya itu sama. Tabung kan gitu juga ya. Oke. Diketahui sebuah penampakannya berbentuk prisma segi 6 beraturan ya. Berarti kalau beraturan berarti panjang sisi 6 sisinya itu sama. Di mana mempunyai sisi alas 2 desimeter. Nah, 2 desimeter berarti nah jarak ini ya atau ini itu sama yaitu 2 desimeter. Kenapa desimeter? Karena liter ya. Oke. Kemudian
Bak penampung yang memiliki sisi alas tersebut telah diisi air minimal yang diperbolehkan untuk bersuci. Oke, berarti kita anggaplah ini terisi air ya, segini terisi air. Ini air, terisi air. Saya bayangin ini ada air ya dalamnya ya. Airnya warna merah pula tuh ya. Oke, sebanyak 2 kulah ya, berarti karena di sini si panitia mengatakan 1 kulah itu 135 liter, berarti ini air udah terisi 270 liter. Gitu ya. Kemudian takmir masjid ingin mengisi bak tersebut sebelum waktu sholat. Ini mungkin masjid yang lain ya, bentuk ininya, bentuk baknya itu segi 6, memiliki nilai estetik yang tinggi mungkin ya. Oke, tiba menggunakan pompa air dengan debit. Oke, jadi jadi sisanya ini diisi air. Ya, pompa air itu yang debitnya itu 12 liter per menit. Jika waktu yang digunakan untuk mengisi penuh, berarti ngisi sisanya nih tadi ya, sisa yang kosong ini ternyata menghabiskan waktu 3/4 jam. Berapa itu 3/4 jam? Berarti itu ya kita kalikan aja 60, nah ya berarti itu 45 menit. Berarti 45 menit bak tadi itu penuh. Yang ditanya adalah, maka tinggi bak tersebut. Nah, ini yang ditanya, tinggi dari sini kemari. Nah, ini yang ditanya, tinggi. Ini jelas-jelas level anak MA juga sulit, nah ya, apalagi anak MI. Nggak apa-apa ya, anak MI, anak KSM kan anak yang luar biasa gitu ya. Berarti kita disuruh cari tinggi. Tingginya berarti kita cari dulu nih tinggi yang pertama. Tinggi yang pertama itu yang saat terisi air terisi segini. Lalu tinggi yang kedua ini. Lalu nanti dijumlah. Oke, mari kita mulai. Pertama kita cari dulu tinggi yang ini ya, tinggi yang A dulu. Oke, tinggi pada saat air minimal untuk bersuci, berwudu. Oke, berarti apa tuh rumusnya? Ingat rumus volume daripada prisma segi 6, yaitu seperti rumus tabung nah ya. Luas alas dikali tinggi. Nah, karena bentuk alasnya itu segi 6, luas segi 6 berapa Pak Mulia? Biar yang tahu rumus luas segi 6. Segi 6 itu rumusnya apa sih luasnya? Nah, itu yang susah ya. Rumus luas segi 6 itu adalah ya 3/2 ya dikali akar 3 dikali S kuadrat. Nah, ini dia nih. Luas alas segi 6 ya dikali tinggi. Tinggi ini adalah volume. Berarti kita lihatlah ini volume A ya yang masih terisi air tadi. Volumenya berapa? 270. 270 dikali 3/2 dikali akar 3. S-nya berapa Pak Mulyani? 2 ya. Sisi segi 6-nya itu 2. Berarti di sini 2 pangkat 2. Tingginya berapa yang ditanya? Oke, kita cari dulu tinggi yang ditanya. Maka 270 ini udah matematik semua nih. 3/2 kali akar 3 kali 4 boleh dicoret ya di sini. Berarti jadinya 2 dikali tinggi. Sehingga didapat 2 kali 3, 6. Berarti 270 sama dengan 6 akar 3 kali TA. Masya Allah. Anak-anak suruh menjawab ini nak. Mantap kali yang buat soalnya terharu Pak ya. 270 bagi 6 akar 3. Berapa nih 270 bagi 6 akar 3? Nah, 270 bagi 6 aja dulu nak. 270 bagi 6 itu 45. Berarti didapatlah 45 per akar 3. Nah, kemudian diapakan lagi nih? Dirasionalkan. Sama-sama dikali akar 3 per akar 3. Kenapa harus kayak gitu Pak Mulia? Karena setiap bilangan yang di bawahnya akar harus dirasionalkan dengan cara sama-sama dikali akar 3. Berarti jadinya 45 akar 3 per 3. Didapatlah 45 bagi 3. Berapa yang 45 bagi 3? 15 ya.
Berarti didapatlah tinggi pertamanya 15 akar 3 desimeter. Berarti ini, nah ini dapat nih. Sekarang kita tinggal cari tinggi yang kedua, tinggi yang ini. Nah tadi simpan dulu ya 15 akar 3. Nanti padahal triknya nggak sampai 10 detik ya. Tapi kita konsep dulu. Mana nih kursornya nih? Nah, sekarang kita coba yang ini yang satu lagi nih, yang mencari tinggi yang kedua, tapi dalam debit nak diketahui. Berarti kalau dalam debit ya yang kedua, ingat rumus debit adalah volume per waktu. Karena diketahui untuk mengisi setengahnya itu yang kosong tadi butuh waktu berapa? Kita cari volumenya adalah I dikali T. Volumenya tadi kita belum tahu ya, berarti kalikan debitnya berapa tadi? Debitnya itu adalah 12. Nah, berarti ini masukkan 12. Waktunya tadi 45 menit. Maka didapat 12 kali 45. Masya Allah, soalnya didapatlah 540 liter. Sehingga gunakan rumus yang tadi juga, ya ini Pak mau tarik garis. Berarti rumus volume daripada prisma tadi apa? 3/2 kali akar 3 kali S kuadrat kali tinggi. Sementara volumenya didapat 540 sama dengan 3/2 ini Pak mulai percepat ya. Kayaknya udah pada suntuk. 2/2 kali tinggi. Ya boleh. Nah, apa ini? Kok ada? Oke. Nah, dikali tinggi sehingga didapat ini dicoret ya didapat 540 sama dengan 6 akar 3 T. Ini TB ya. Ini yang ini TB kita misalkan T yang B atau T yang tinggi tadi sehingga didapat TB adalah langsung saja berarti 540 dibagi 6 akar 3. Berapa itu 540 dibagi 6, 90 nah ya. 90 per akar 3 dirasionalkan menjadi sama-sama dikali akar 3 berarti jadi 90 akar 3 bagi 3. Berapa 90 bagi 3 nak? Oke. 90 bagi 3 didapat 20 ya, 30 ya. Iya, didapatlah 30 akar 3 desimeter. Maka didapat berapa tinggi bak tersebut? Berarti tinggi total yaitu 15 akar 3 ditambah 30 akar 3. Berarti berapa? 45 akar 3 desimeter. Dapat ya jawabannya ya. Nah, ini udah kayak anak kuliahan malah ya, Nak. Oke, apa jawabannya? Adalah C. Oke, sekarang kita trik sederhana kalau mengerjakan soal ini ya. Bagaimana triknya? Kita akan menggunakan kelemahan si pembuat soal. Kali ini Pak Mulia berbagi tentang kelemahan kelipatan 369. Jika di soal dijumpai kelipatan 3, nah, ini kan kelipatan 3 nih Nak ya. Ini triknya nih, dahsyat kali ini Nak. Ini kelipatan 3. Ini juga sama kalau dijumlahkan digitnya ini kan juga kelipatan 3 yaitu maka ini soal harus kita jumlahkan digit-digitnya mana yang hasilnya 9. Itu triknya. Nah, 5 tambah 1, 3 bukan. Ini 3. 4 tambah 5, 9. Berarti kalau nggak C, D. Nah, ingat prisma itu ada angka unik akar 3. Berarti pilih yang digitnya dijumlahkan 9 dengan akar 3 ujungnya selesai. C. Ya, jadi triknya adalah kalau kelipatan 3 maka digitnya akan kelipatan 9. Dan prisma selalu bergantung pada akar 3. Itulah yang disebut dengan Bilbulseder. Oke, makanya terkadang seperti Arif ya, dan yang tahun lalu Pak Mulia bimbing juara yang dapat piala di nasional atau si apalagi kemarin mereka itu ketika nggak tahu jumpa soal seperti ini akan menggunakan logika kelemahan si pembuat soal ya. Oke, sudah selesai pertemuan kita pada hari ini. Ini soal terakhir kita, semoga bermanfaat. Pasti anak-anak kami pusing melihat angka-angka tadi.
pesaing kalian juga sama, Nak. Perbedaan antara pemenang sama bukan pemenang adalah pekerja keras. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum Pak Mulia tutup? Kalau nggak ada, saya tutup. Ada? Tidak ada. Oke, Pak Mulia akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.